ngerasa diri kita itu berubah banget setelah ikut satu kepanitiaan. Dari pendiam jadi bisa MC, dari nggak pede jadi bisa bikin proposal. Itu bukan sebuah kebetulan. Nah, hari ini kita akan bahas podcast kita dengan tema peran event kampus dalam mengembangkan kreativitas dan potensi mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gina Septiawan. Selamat datang di podcast kami. Pada episode kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sebuah event kampus dapat menjadi wadah pengembangan kreativitas, pengalaman, dan potensi mahasiswa. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sangat istimewa, yaitu Ketua IKIFES 2026. Kita akan ngobrol lebih jauh tentang bagaimana proses dan tantangan selama acara IKIFES 2026. Baik, sebelumnya, terima kasih kepada narasumber yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast ini. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan dan inspirasi, terutama bagi mahasiswa yang aktif dalam kegiatan kampus. Langsung saja bisa perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Saya Naila Kasyal Fishar, selaku Ketua Pelaksana dari IKI Festival 2026 Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta. Oke, Kak Naila. Halo Kak Naila, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung masuk saja ke pertanyaan ya. Menurut Kak Naila nih, apa sih itu IKIFES 2026 dan bagaimana sih gambaran umum acara tersebut? Izin jawab ya Kak. Jadi menurut saya IKIFES 2026 itu salah satu event besar dari kampus, di mana event IKIFES ini singkatan dari IKI Festival 2026. Jadi kegiatan ini tujuannya diadakan salah satunya untuk memperingati hari lahir Institut Ilmu Al-Quran IKI Jakarta, di mana hari lahir IKI Jakarta itu bertepatan dengan 1 April 1977. Jadi adanya IKIFES 2026 ini bukan hanya sebagai event biasa, tapi ajang perlombaan berskala nasional untuk memperingati hari lahir dari kampus kita, yaitu IKI Jakarta, di mana event ini berskala nasional yang tidak hanya diikuti oleh mahasiswa IKI saja, tetapi seperti yang kita tahu, ajang ini berskala nasional, otomatis diikuti oleh seluruh mahasiswa, seluruh mahasiswi, dan perempuan-perempuan di luar sana seluruh Indonesia. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih. Sebagai Ketua Pelaksana IKIFES 2026, apa sih tanggung jawab terbesar kakak yang harus kakak jalani? Jadi sebagai Ketua Pelaksana, saya sendiri ini merupakan pengalaman pertama saya menjadi Ketua Pelaksana di event yang enggak kecil ini. Jadi tanggung jawab besar dari Ketua Pelaksana itu yang pastinya memastikan seluruh rangkaian acara itu berjalan dengan lancar, berjalan sesuai tujuan kita, entah dari pelaksanaan, perencanaan, sampai evaluasi pun. Jadi Ketua Pelaksana juga bertanggung jawab untuk mengkoordinasi seluruh panitia, bagaimana kita mengkoordinir semua divisi-divisi supaya berjalan dengan lancar. Jadi semua itu ketua harus tahu setiap proses sedikit pun apapun itu, dan yang pastinya tanggung jawab kita juga itu merangkul seluruh panitia, membersamai seluruh teman-teman panitia, koordinator, anggota. Jadi bagi saya itu keberhasilan dari sebuah acara itu bukan hanya diukur dari lancarnya kegiatan, tetapi dari bagaimana seluruh panitia itu bisa belajar, berkembang, dan merasakan kebersamaan dalam prosesnya itu. Oke, menurut kakak nih, apakah kegiatan seperti IKIFES 2026 atau festival lain gitu yang diadakan di kampus itu dapat menjadi sarana pendidikan di luar kelas? Kalau menurut saya pasti sih, karena kegiatan kampus contohnya kayak IKIFES ini itu tuh salah satu bentuk pendidikan di luar kelas gitu, yang kita dimana nggak dapetin itu di mata kuliah, di mata pelajaran gitu. Jadi melalui kepanitiaan ini, organisasi, jadi kayak seluruh mahasiswa tuh bisa mengembangkan kemampuannya, kemampuan dan sikap, menghadirkan sikap kepemimpinan gitu untuk diri sendiri. Jadi bagaimana kita bisa memecahkan masalah, bagaimana kita bisa berkomunikasi secara satu sama lain, berdiskusi gitu. Jadi kayak pengalaman itu tuh menjadi bekal buat kita untuk menghadapi dunia kerja di luar sana gitu. Jadi kan nanti setelah lulus gak cuma tentang teori, tapi tentang aksi. Oke, gini Kak, misalnya nih ada mahasiswa, mungkin dia masih ragu atau bimbang nih mau ikut suatu kepanitiaan atau organisasi.
Kakak bisa berikan pesan atau ajakan gitu buat yang masih ragu? Jadi buat kan teman-teman seperti yang kita tahu, kita tuh lahir dengan karakter yang nggak sama gitu, dengan karakter yang berbeda-beda, sikap optimis yang berbeda-beda. Jadi menurut saya itu jangan takut untuk mencoba gitu. Kayak emang kita tuh pasti punya pesimis diri sendiri, kayak aku bisa nggak ya, aku takut dan segala macam. Kita tuh nggak bakal nemu titik itu, kita nggak bakal nemu jawaban itu kalau kita nggak coba gitu. Kayak emang kita belum coba ya, gimana caranya kita mau mengukur kemampuan kita bisa apa enggak kalau kita nggak coba gitu. Jadi harus berani. Iya benar, harus berani dulu. Yang pertama sih harus mau dulu, kemauan, karena dari kemauan itu juga penting. Mau dulu, berani dulu, baru coba. Usaha itu lebih penting sih. Oke, menarik sekali pembahasan kita hari ini. Dari obrolan bersama Ketua IKIVES 2026, kita belajar bahwa kegiatan kampus bukan hanya tentang acara semata, tetapi juga menjadi ruang belajar, melatih tanggung jawab, kerjasama, komunikasi, dan mengembangkan potensi diri. Terima kasih kepada narasumber untuk waktu dan cerita yang telah dibagikan. Semoga IKIVES 2026 bisa menjadi contoh yang baik untuk IKIVES di tahun yang akan mendatang. Saya selaku penyiar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.